Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Jabir dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan artikel yang saya buat, yaitu dengan judul Analisis Puisi Celurit Emas karya Zawi Imron dengan menggunakan pendekatan memotik. Nah, dalam pendahuluan saya menjelaskan terkait dengan definisi puisi, yang mana puisi merupakan sebuah karya sastra yang memiliki nilai yang tinggi, terutama yang disampaikan dalam bentuk yang berbeda dengan karya sastra yang lain. Nah, di dalam menulis sebuah puisi, bisa saja penulis menciptakan dengan bentuk yang berbeda-beda supaya tujuan dari tulisan dapat menarik perhatian dan bagus saat orang lain melihat, mengamati ataupun mendengarkan. Nah, selanjutnya menjelaskan terkait dengan pendekatan memetik ini adalah karangan dari sebuah makna menjadi gambaran yang berada di alam sekitar. Penggambaran kata yang sebenarnya menjadi suatu yang bukan realita, yang terbentuk dari kehidupan nyata. Nah, di dalam pendekatan memetik ini saya lebih mengibaratkan perasaan dengan menggunakan pernyataan kata-kata tiruan yang berada di sekitar. Kata-kata yang dimaksud yaitu kata benda ataupun yang berada di sekitar penulis. Namun tidak hanya sesuatu yang dekat dan dapat dilihat saja, kan tetapi pendekatan memetik ini bisa saja menggunakan kata berupa persepsi penulis. Nah, selanjutnya metode, yang mana metode yang digunakan di dalam penelitian ini yakni metode deskriptif kualitatif, karena menjelaskan tentang analisis serta hasil dengan kata-kata, bukan dengan angka. Metode deskriptif dan kualitatif ini dilakukan dengan cara mendeskripsikan fakta-fakta yang terkandung di dalam puisi Zawi Imron. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Puisi Celurit Emas adalah sejak yang tidak terpisahkan dari penyairnya, yang mana penyairnya itu kan Zawi Imron, seorang pecinta puisi yang keturunan dari Pulau Madura. Maka tak heran jika puisinya selalu berbau budaya Madura, seperti yang telah kita ketahui bersama bahwasanya celurit merupakan alat tajam yang selalu menjadi pegangan orang Madura dimanapun keberadaannya. Biasanya celurit digunakan sebagai menyempit rumput ataupun memotong dahang dan ranting. Namun kemudian masyarakat Madura menggunakan celurit sebagai senjata dan juga sebagai simbol kejantanan seorang laki-laki yang berasal dari Madura. Nah, di dalam puisi Zawi Imron ini, yang mana pada kalimat pertama menjelaskan tentang roh-roh berbunga yang layu sebelum semerbak itu, yang mengadu hadapan celurit dan ditempa dari jiwa. Nah, ini bisa dimaknai bahwa celurit merupakan benda yang hanya mampu berdiam, namun saat kalimat mengadu ke hadapan celurit secara mimesis ini sangat nampak bahwa celurit hanya sosok yang diharapkan bisa memberikan sebuah solusi, sebuah lambang atas orang-orang yang didengar nasihatnya. Hal itu bisa seorang ustadz, guru ataupun ulama. Nah, selanjutnya roh-roh berbunga yang layu sebelum sunorba itu, kalimat tersebut menggambarkan orang-orang yang kalah, yang layu sebelum semerbak. Dan bunga bisa menjadi harum jika bunga sudah sampai pada tujuan hidupnya. Namun di dalam puisi Celurit Emas ini layu sebelum mampu memberikan harapan, keindahan ataupun suasana yang mengesankan. Orang-orang yang tersingkirkan, orang-orang yang miskin hingga rakyat jelata yang bersenandung dengan air mata. Sebagai orang yang dapat memberikan harapan hidup yang lebih baik, celurit
yang ditempa dari jiwa, sebuah bentuk kalimat puisi dengan formulasi penjamin, yaitu kata frase yang diletakkan pada baris berikutnya. Nah, padahal masih ada kaitannya dengan kalimat sebelumnya. Jiwa merupakan kelanjutan dari kalimat sebelumnya, namun juga bisa dijadikan sebagai penjelas untuk kata berikutnya. Celurit itu hanya mampu berdiam. Jiwa celurit atau celurit yang punya jiwa berarti ada hakikat kehidupan yang menancap di sana. Namun diam dimaksudkan sebagai jiwa yang rendah hati dan tidak sombong. Diam juga dapat bermaksud bahwa berpikir terlebih dahulu sebelum bertindak. Oleh karenanya puisi Zawawi Imron ini memiliki makna yang realitas yang tak terhingga begitu. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.